ingin membuat video pembelajaran materi tentang konsep dan penerapan kalimat efektif. Sebelum kami membuat video pembelajaran ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakib Adiaksa, NIM 2512300013. Perkenalkan, nama saya Badati dengan NIM 25123001. Perkenalkan, nama saya NIM 25123005. Perkenalkan, nama saya Abita Habib Sabar, NIM 25123019. Kalimat efektif adalah merupakan dasar untuk membentuk bahasa yang lebih besar, yaitu wacana. Sebagai satuan bahasa kecil yang memiliki gagasan tetap, kalimat menjadi bagian penting dalam kegiatan berbahasa. Hal ini karena kalimat mengandung unsur-unsur seperti siapa atau apa. Contoh dari kalimat efektif itu, ibu memasak sayur untuk makan siang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang unsur kalimat. Unsur kalimat adalah peran atau jabatan yang dimainkan oleh setiap bagian dalam sebuah kalimat, yang dalam istilah bahasa disebut fungsi sintaksis. Jabatan utama ini meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian subjek yang menjadi pokok kalimat. Subjek yaitu Ani belajar di ruang tamu. Baik, selanjutnya ada predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian predikat yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Contohnya adalah ibu memasak nasi di dapur. Baik, next, objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Contohnya adalah ayah membaca koran. Next, ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Contohnya adalah seperti kemarin saya pergi ke pasar. Lanjut, pengertian struktur kalimat. Struktur kalimat ini bervariasi, namun karena adanya pola sintaksis yang teratur menjadi dasar makna yang jelas. Menjelaskan bahwa pentingnya menekankan unsur dalam menyampaikan pesan yang utuh dan mencegah ambigu. Contoh pengertian struktur kalimat. Saya membeli pulsa, dia membaca buku. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Jadi jenis kalimat ini terdapat di 4, yaitu yang pertama adalah berdasarkan sintaksis, yang kedua adalah berdasarkan jumlah klausa, yang ketiga adalah berdasarkan pengucapan, yang keempat adalah berdasarkan fungsi objek. Nah, kita lanjut ke poin pertama, yaitu berdasarkan sintaksis. Nah, berdasarkan sintaksis ini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah kalimat pernyataan deklaratif, yang kedua adalah kalimat pertanyaan interrogatif, yang ketiga adalah kalimat dan permintaan, perintah dan permintaan imperatif, yang keempat adalah kalimat seruan. Nah, selanjutnya kita ke poin kedua dari jenis kalimat, yaitu berdasarkan jumlah klausa. Nah, ini terdapat sekitar 3, yaitu yang pertama kalimat tunggal, kalimat menjemuk, kalimat menjemuk bertingkat. Ini ada juga contohnya kalimat dari kalimat menjemuk bertingkat, yaitu adalah saya belajar dengan giat karena ingin lulus. Dan ada juga contoh lainnya, yaitu dia datang terlambat karena macet. Nah, selanjutnya kita ke berdasarkan pengucapan, yaitu poin ketiga dari jenis-jenis kalimat. Nah, yang pertama adalah selanjutnya kita ke poin ketiga dari jenis-jenis kalimat, yaitu berdasarkan pengucapan. Nah, kalimat
berdasarkan pengucapan terbagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, selanjutnya kita ke poin keempat dari jenis-jenis kalimat, yaitu berdasarkan fungsi objek. Nah, jenis kalimat menurut susunan dari poin keempat, yaitu berdasarkan fungsi subjek. Nah, yang pertama adalah kalimat versi biasa. Nah, di sini cuma satu ya, kalimat versi biasa. Nah, contoh kalimat versi biasa yaitu adalah dibacalah koran oleh ayah di teras. Selanjutnya adalah struktur kalimat efektif. Nah, struktur kalimat efektif adalah cara menyusun kata-kata dalam sebuah kalimat agar pesan yang disampaikan menjadi jelas, ringkas, mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar secara umum. Struktur kalimat efektif terdiri dari susunan subjek S, predikat P, objek O, dan keterangan K menurut Verhaar 1978. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan ciri kalimat efektif. Syarat dari kalimat efektif yang pertama ada sesuai EYD, yaitu ejaan maupun kata tanda baca yang tepat. Yang kedua ada sistematis. Sistematis yaitu memiliki susunan satu subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek. Yang ketiga ada tidak boros dan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuliskan. Yang keempat, tidak ambigu, yaitu dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan agar pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak terburu-buru. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif, yang pertama, memiliki kesatuan gagasan, yang kedua, kesepadanan, Baik, saya akan melanjutkan materi kelebihan kalimat efektif. Kalimat efektif tentu mempunyai kelebihan supaya kalimat yang kita tulis dapat dimengerti dan dipahami oleh siapapun. Contoh kelebihannya yaitu 1. Memiliki subjek predikat yang jelas. 2. Tidak memiliki subjek ganda. 3. Kata yang bersifat tidak ambigu. 4. Tidak terdapat kata penghubung yang berlebihan. 5. Menggunakan kata baku dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Menggunakan kata yang mudah dipahami oleh pembaca. 7. Menggunakan tanda baca yang tepat. 8. Menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Kekurangan kalimat efektif. Kalimat efektif juga memiliki kekurangan sehingga dapat mempersulit pembaca. Dikarenakan ini, tertentu kalimat efektif mempunyai contoh kekurangan, yaitu tidak memiliki subjek dan predikat, kalimat yang tidak logis, tidak mendapat subjek ganda, menggunakan kata penghubung yang berlebihan, menggunakan kata yang bersifat ambigu, tidak menggunakan kata baku sesuai dengan kaidah ejaan, menggunakan kata yang sulit dipahami. Kesimpulannya adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau gagasan secara jelas, padat, dan mudah dimengerti oleh pembaca maupun pendengar. Keefektifan kalimat ditentukan oleh beberapa unsur seperti kesatuan, kepaduan, kehematan, ketepatan, dan kejelasan. Sarannya adalah diharapkan penulis, pelajar, dan masyarakat umum dapat membiasakan diri menggunakan kalimat efektif dalam setiap kegiatan berbahasa. Dengan penggunaan kalimat yang efektif, pesan yang disampaikan akan menjadi lebih mudah dipahami dan menarik.